Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, seperti yang kita ketahui saat ini sudah banyak orang-orang yang tahu, yang punya ilmu pengetahuan, yang memiliki ilmu yang mereka mau berbagi. Bahkan kami pun sekarang bisa juga ikut berbagi, memberi nasihat. Nah, dari pengalaman Habib sendiri, agar ilmu tersebut, nasihat tersebut bisa kita sampaikan tanpa ada mungkin hal negatif atau dampak-dampak yang buruk, baiknya bagaimana, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita jumpa kembali Ustaz Ali, Masya Allah. Mudah-mudahan perjumpaan ini penuh membawa berkah bagi kita dan bagi siapapun yang melihat acara kita ini. Alhamdulillah dalam dakwah yang biasa saya lakukan, kita meniru orang-orang dari para ulama yang terdahulu. Mereka kalau berdakwah, mereka tidak pernah merasa dirinya itu lebih baik daripada siapa yang diajak bicara. Jadi mereka seakan-akan kalau berbicara itu menasihati diri sendiri. Bukan menasihati orang yang di depannya atau orang yang menanya. Seperti yang terjadi kalau kita khutbah Jumat. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Jadi aku nasihatkan kepadamu takwa dan aku. Jadi kalau kita kadang kalau menasihati kamu itu malah tidak akan masuk. Jadi sewaktu kita menasihati seperti Rasul Muhammad SAW menasihati para sahabat beliau kadang mengawali dengan aku cinta kepadamu wahai Mu'ad. Maukah engkau aku beri nasihat? Nah, akhirnya orang itu tertarik. Dia mendapatkan ucapan cinta dulu dari Rasulullah. Begitu pula kita kalau menasihati orang lain, ya kita ucapkan cinta dulu sama mereka. Wahai saudaraku, alhamdulillah saya sangat cinta kepada Anda. Saya lihat bahwa Anda ini adalah orang-orang baik. Walaupun mungkin kalau kita lihat amalan mereka sebagian masih belum baik. Tapi kita tidak harus lebih merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Akhirnya nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada mereka, mereka mau dengar. Karena mereka mau merasa disayang lah, merasa disayang. Jadi kunci pertama untuk menasihati orang lain, penasihat ini tidak merasa dia lebih baik daripada yang dinasihati. Itu akan lebih mudah sampai tempat. Dan diawali dengan ucapan-ucapan indah dan cinta. Supaya mereka itu tambah tertarik. Sebetulnya tugas penasihat itu kan tugasnya bagaimana mengajak. Namanya orang mengajak itu harus dengan cara yang indah. Masa mengajak dengan marah-marah? Nah, tidak akan sampai. Tapi kalau diajak dengan cara indah, aku cinta kamu, aku sayang kamu, ayo kita sama-sama menuju surga yuk. Ayo jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ibadah, singkirkan semua bentuk kemaksiatan. Itu orang akan tertarik. Nanti esoknya dia akan, oh aku tuh senang kalau dinasihati sama fulan. Dicari fulan. Kalau sudah mencari dinasihat orang yang dinasihati tadi mencari penasihat, berarti sudah insya Allah aman. Orang itu akan menjadi orang yang baik. Dan kita akan mendapatkan pahala berkat orang itu menjalankan apa yang kita nasihatkan kepadanya. Nah, sekarang di posisi sebagai manusia biasa kita kan tidak pernah luput dari salah. Pasti. Terkadang bisa jadi yang kita nasihati ini masih belum sempurna juga kita lakukan. Betul. Nah, itu bagaimana Habib? Agar tidak ada beban mungkin di kitanya yang menyampaikan ini. Kan biasa kadang ada yang ganjel atau ada apa itu. Menurut Habib bagaimana? Dulu pernah terjadi pada diri saya. Saya pernah itu. Saya waktu itu berusaha, saya ingin menjadi orang yang baik. Saya ajak orang-orang yang saya anggap waktu itu belum melakukan kebaikan. Sama-sama kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Saya datangkan mereka di rumah saya dan istri saya suruh buat makanan untuk menjamu mereka. Sambil saya menasihati. Berjalan berapa bulan saya lihat orang-orang ini kok tidak berubah. Timbul rasa kesel di dalam hati. Ini orang sudah dikasih makan, sudah dikasih ini. Kok tidak ada yang berubah. Akhirnya saya waktu itu, saya stop. Sewaktu saya stop itu ada teguran lah. Ada teguran untuk diri saya. Kamu jangan merasa kamu lebih baik. Makanan yang kamu berikan kepada mereka itu tidak ada artinya dengan apa yang mereka ingin amalkan nanti. Pahala yang kamu dapatkan gitu maksudnya. Dan kamu harus yakin bahwa nasihat yang kamu nasihatkan ke mereka itu bukan untuk mereka, untuk dirimu. Sebetulnya kamu itu akan dinasihati dengan apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Untuk dirimu. Baru nanti mereka. Jadi seandainya mereka tidak ada yang berbuat baik, tidak apa-apa. Yang penting kamu kan sudah baik. Dari nasihat itu tadi. Satu pun misalnya tidak ada yang nurut, tidak apa-apa. Kamu di saat itu kamu menjadi orang yang baik mendengar nasihat melalui lisan kamu untuk dirimu. Bukan untuk mereka. Nah dengan ada yang begitu kita tenang ini. Waktu itu saya ditegur sama guru saya seperti itu. Saya bilang alhamdulillah, terima kasih kita buka lagi. Mau jadi baik alhamdulillah, tidak jadi baik ya alhamdulillah. Ini bukan tugas kami. Wa ma alaina illal bala, kita hanya menyampaikan saja. Mau ikut tidak ikut insyaallah
Terserah dia sama Allah, tapi kita tetap harus pakai sistem yang tepat untuk menghadap mereka. Ya. Masya Allah. Insya Terima Allah, kasih banyak ya, Habib untuk sama-sama Ustaz. satu pesan yang luar biasa sehingga kita terdorong untuk terus berbuat baik. Ya, Terlepas apakah harus, orang harus. itu akan maksudnya menerima atau ikut, biar ini. Nabi Muhammad aja subhanallah. Kalau kita dengar cerita bagaimana beliau mengajak orang-orang. Nabi Nuh alaihi salam dalam sekian ratus tahun, 800 tahun, berapa umat yang ikut sama nasihat beliau? Sedikit. Tapi beliau tidak pernah putus asa. Kenapa kita nasihat orang sudah, kalau kita lihat ya, jamaah kita yang kita nasihati mungkin orang 100, yang ikut kita 75 sudah. Jadi sudah nikmat sebenarnya. Satu aja yang sudah ikut kita nikmatnya luar biasa. Tidak ada yang ikut kita merasa nikmat karena saat itu saya menjadi orang baik. Karena saya mau mendengar nasihat. Kadang kita mendapatkan nasihat, ke saat ini ya kita selalu butuh nasihat. Cuma terkadang nasihat yang datang ke kita bisa jadi mungkin dari orang yang tidak kita suka, atau mungkin cara penyampaiannya tidak cocok, tapi secara isi itu benar. Atau mungkin ada juga hal yang biasanya kadang kita itu sudah punya keyakinan atau sudah punya pengetahuan, namun terkadang yang datang ini kok berbeda dengan apa yang kita ketahui atau apa yang kita yakini, atau mungkin apa yang kami nyaman dengan itu. Nah, kalau dari pengalaman Habib sendiri, jika kondisi itu ada, bagaimana Habib melihatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pertama tadi, nasihat yang keluar dari orang yang tidak kita cintai atau kita kurang cocok. Ya. Kalau kita mendengar nasihat dari orang yang mungkin kita tidak cocok sama dia, atau mungkin orang yang menasihati tadi tidak sesuai apa yang dinasihatkan dengan kelakuan dia. Ya, kita tahu mungkin, oh ini orang begini, kenapa dia nasihati saya begini? Sebetulnya walaupun saya masih belum bisa seperti itu, tapi ini ada ilmunya memang. Jadi kalau kita mendengar nasihat dari siapapun, semenjak itu nasihat baik kita harus ambil. Undur maqal wa la tandur manqal. Lihatlah apa yang diucapkan, yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau mengatakan walaupun itu kalau nasihat maaf keluar dari lisan seekor anjing, kalau itu baik, kamu harus ikut, jangan lihat anjingnya. Istilahnya seperti itu. Jadi nasihat siapapun, kalau nasihat itu baik dari siapapun orang yang menasihati kita, kita wajib menerimanya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kalau ada orang menasihati kita, kebetulan nasihatnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, ya, kita yakini. Kalau kita melihat begitu, jangan langsung kita putus orang itu. Kamu tidak benar, kamu begini, jangan. Karena dia niat nasihat kepada kita kan maksudnya dia mempunyai keinginan mengajak kita untuk menjadi baik. Dengan gembiranya dia itu menasihati kita, walaupun nasihat itu tidak benar buat ke kita. Ya kita jangan terus langsung marah dengan mereka. Waktu itu, oh ya insya Allah mudah-mudahan apa nasihat bisa saya lakukan. Nanti di lain waktu kita bisa duduk ketemu sama dia. Maaf, kamu waktu nasihati saya dulu, kelihatannya setelah saya pikir-pikir mungkin itu kok kelihatannya ada kurang tepat ya. Kurang begini. Apa kira-kira yang kurang? Timbullah dialog yang bagus. Karena tidak langsung di saat itu disalahkan. Bahkan sekarang ini kadang ada orang-orang tertentu, maaf ya. Orang lagi ceramah, asik-asik ceramah, ada memang keliru. Ada keliru, namanya manusia pasti. Ada kekurangan, ada itu langsung di depan orang banyak ditegur. Kamu tidak benar, kamu turun, jangan di mimbar, ini tidak benar. Ya boleh disampaikan, tulislah di surat kertas. Minta maaf Ustaz, yang tadi Ustaz Yano keliru. Tolong Ustaz nanti direvisi supaya tidak timbul permasalahan di masyarakat dan umat. Adab itu sangat penting dalam orang menyampaikan. Sekarang kadang adab itu tidak dipakai. Ini hak, ini kita harus tunjukkan kulil hak walaupun ana murrah. Betul. Ini betul, katakan benar walaupun dengan benar walaupun itu pahit. Betul pahit tapi pakai adab. Ya saya tahu misalnya ada seseorang waktu itu dia melakukan satu perbuatan yang haram. Saya tahu waktu itu. Terus di situ saya di depan orang banyak, kamu ini bilang kamu, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia sakit. Setelah dia sakit hati dia akan dendam dengan kita. Dia tidak akan mengatakan bahwa Islam itu indah dan damai. Dia akan mengatakan ternyata Islam itu kasar. Islam itu begini, akhirnya yang Islam yang jelek. Adab itu harus ditonjolkan dalam berdakwah. Itu penting. Itu Ustaz tadi. Nah, kembali ke yang pertama tadi tentang saat kita menerima dari orang yang tidak kita suka. Oke, kita menerimanya sudah. Nah, lalu adab yang baik saat nasihat itu datang. Sebagai kita yang menerima, itu baiknya bagaimana? Baiknya kita diam dan dengarkan aja. Diam dan dengarkan. Ya. Misalnya ada seseorang yang lagi menasihati kita, kita diam aja. Nah, kalau nasihatnya berdua, mungkin bisa kita berdialog.
Tapi kalau banyak orang, nah orang itu kan mungkin kita tidak cocok dengan ada namanya pendapat. Betul. Orang ada pendapat kan macam-macam. Semenjak itu dia tidak mengatakan yang diharamkan oleh Al-Quran, yang diharamkan oleh Rasulullah, terus dia mengatakan halal. Itu lain. Kita boleh menegur di saat itu juga, minta maaf Ustadz, mungkin yang Ustadz sampaikan itu mungkin Ustadz lupa. Di Al-Quran itu ada begini. Nah, itu pun dengan cara yang baik. Syukur ditulis itu lebih indah. Kalau disampaikan langsung, itu pun nanti seakan-akan memukul Ustadz itu. Dan nanti Ustadz ini kan juga punya murid. Ustadz ini punya masa. Jadi nanti muridnya dan masanya akan benci sama kita. Ya kenapa kita harus saling membenci? Jadi caranya tulis saja, Ustadz minta maaf. Tadi Ustadz menerangkan masalah minuman keras ini, khamr ini, kok diperbolehkan, padahal itu tidak boleh Ustadz di sini. Itu dia tidak ada orang tahu apa yang kita lakukan. Sekarang kalau kita lihat zaman ini, orang itu memamerkan dirinya lebih hebat dari yang lain, selalu begitu. Jadi nanti kalau ada Ustadz yang berbicara di salah satu YouTube dan sebagainya, ada keliru, yang satu buat, wah itu Ustadz keliru ya, tidak usah begitu, kenapa gitu loh. Kenapa harus begini? Ya sudahlah, namanya manusia, al-insan mahal khata'un nisyan. Manusia itu dalam keadaan selalu ya namanya lupa. Kalau memang dia tidak lupa dan dia sengaja, kita dekati. Nanti jangan Anda berdakwah dengan begitu, datangi dan jangan cuma datang. Syukur-syukur datang itu membawa hadiah. Sampaikan Ustaz, Assalamualaikum, apa kabar, ini hadiah buat Ustaz ini. Kan sudah enak dulu hati. Setelah hati enak, sama-sama nyaman, nah kita menyampaikan nasihat. Itu nanti akan jitu. Masya Allah. Terima kasih sekali Habib untuk masukannya. Agar sekarang ini kadang di zaman kita mudah sekali bertikai. Hanya karena tadi ada karena permasalahan kecil, bukan permasalahan. Tidak harus kita ribut. Islam mengajarkan damai. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalam furu, itu tidak ada masalah. Yang penting tidak satu sama lain. Justru kadang permasalahan ini saling mencaci, itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu ditonjolkan seakan-akan akan membenarkan sesuatu. Padahal ini dia dalam membenarkannya salah. Nasiril haq bil haq. Jadi menangkan sesuatu kebenaran itu dengan cara yang benar. Jangan caranya yang, walaupun Anda benar, sana salah. Tapi dengan cara yang salah, Anda salah. Terima kasih banyak sekali lagi Habib atas waktunya. Teman-teman sekalian, kita akan terus berlanjut di episode selanjutnya. Masih bersama Disapa Habib Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.